Bismillah, alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihat, wassalatu wassalamu ala rasulil karim, nabina Muhammadin wa sahabati ajmain, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, thumma ma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan sahabat serta pemirsa Sejumpu Channel, alhamdulillah kali ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan pembelajaran dan murojaah bahasa Arab kita. Alhamdulillah kali ini kita akan memasuki pelajaran baru, yaitu pelajaran 18. Namun sebelum itu kita murojaah sedikit. Di pelajaran 18 ini kita akan belajar sedikit tentang isim yang jumlahnya 2, yaitu isim musanna. Mengingat kembali sebelumnya di pelajaran yang lalu kita telah mempelajari isim mufrad serta isim jamak. Dan kali ini kita akan masuk ke pelajaran isim musanna. Jadi dengan kata lain, setelah pelajaran 18 ini berarti kita sudah mempelajari semua jenis isim dilihat dari jumlahnya. Jadi dalam bahasa Arab, isim ketika dilihat dari jumlahnya itu terbagi 3. Isim mufrad, mulai dari pelajaran 1 itu kita sudah belajar isim mufrad. Apa itu isim mufrad? Yaitu isim yang menunjukkan pada bilangan mufrad, bilangan 1, tunggal dia. Ya, misalkan tolibun, seorang atau satu orang pelajar, begitu. Kemudian mulai dari pelajaran 15 kita mempelajari isim jamak, yaitu isim yang jumlahnya lebih dari 2. Ketika itu kita belajar jamak itu terbagi 3, yaitu jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim yaitu dengan penambahan waw dan nun di belakangnya, seperti muslimun, muslimuna ketika jamak. Kemudian kita juga telah mempelajari jamak muannas salim, yaitu jamak yang menunjukkan pada jenis muannas, yaitu dengan penambahan alif dan ta di belakangnya. Contoh, muslimatun menjadi muslimatun. Kemudian jamak yang ketiga adalah jamak taksir, yaitu yang berubah dari bentuk mufradnya, seperti tolibun, seorang pelajar, ketika jamak dia tullabun. Nah, kali ini di pelajaran yang ke-18 kita mempelajari jenis isim yang jumlahnya 2. Dan juga di pelajaran 18 ini kita akan mempelajari kata tanya berikutnya. Setelah kita kemarin mendapat man, ma, aina, hamzah istifham, kemudian ada lagi sebagian kata tanya yang kita pelajari. Sekarang kita di sini dapat kata tanya kam istifhamiyah, yaitu kata tanya untuk menanyakan bilangan atau jumlah. Baik, kita masuk ke kitab. Kita bacakan. Di sini ada percakapan antara Al-Mudarris, Muhammad, Hamid, dan Zakaria. Kemudian Ali juga ada di sini serta Yunus. Kita mulai. Bismillah. Ad-darsu tsamina asyara. Pelajaran yang ke-18. Al-Mudarrisu. Kam akhon laka ya Muhammadu? Berapa saudara yang kamu miliki wahai Muhammad? Kemudian Muhammad menjawab, li akhun wahidun. Saya memiliki seorang saudara. Kemudian Al-Mudarrisu bertanya, wa kam ukhtan laka? Dan berapa saudari yang kamu miliki? Kemudian Muhammad menjawab, li ukhtani. Saya memiliki 2 saudari. Nah, ini yang kita pelajari ya, nanti kita jelaskan. Kemudian Al-Mudarrisu, kam ajalatan lid-darrajati ya Hamidu? Berapa roda yang dimiliki sepeda wahai Hamid? Kemudian Hamid menjawab, laha ajalatani. Dia memiliki 2 roda. Kemudian Al-Mudarrisu bertanya lagi, kam idan fis sannati ya Zakaria? Berapa hari raya dalam setahun wahai Zakaria? Kemudian Zakaria menjawab, fis sannati idani. Dalam setahun ada 2 hari raya. Huma Idul Fitri wa Idul Adha. Keduanya adalah Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian Al-Mudarrisu berkata, ya Ibrahim, abuka tajirun kabirum, kan matjaron indahu? Wahai Ibrahim, bapakmu adalah pedagang yang besar. Berapa tempat usaha yang dia miliki? Ibrahim menjawab,
indahu matjarani kabirani. Dia memiliki 2 tempat usaha yang besar. Kemudian al-mudarrisu bertanya lagi, kam nafidatan fi ghurfatika ya Ismailu? Berapa jendela di kamarmu wahai Ismail? Kemudian Ismail menjawab, fiha nafidatani. Di dalamnya ada 2 jendela. Kemudian al-mudarrisu, liman hadhanid daftarani? Milik siapa 2 buku ini? Kemudian Aliun menjawab, huma li. Keduanya milik saya. Kemudian al-mudarrisu bertanya lagi, liman hatanil mistoratani? Milik siapa 2 penggaris ini? Yunus berkata, huma li. Dua-duanya milik saya. Baik, di sini yang kita pelajari isim musanna ya. Isim musanna itu adalah isim yang berjumlah 2. Kalau dalam bahasa Indonesia, kitabun, sebuah kitab. Kalau 2 kitab, dalam bahasa Arab disebut kitabani. Cara mengatakan kata benda 2 itu dengan menambahkan akhirannya dari isim mufrad itu alif dan nun. Misalkan seorang pelajar, tolibun. Ketika kita mengatakan 2 orang pelajar, cukup menambahkan alif di belakang huruf kata mufrad itu, kemudian ditambah nun kasro. Tolibun, seorang pelajar. 2 orang pelajar, tolibani. Tolibun, harokat ba terakhir itu domah tanwin diganti dengan fathah, kemudian dikasih alif, kemudian kasih nun yang harokatnya kasro, menjadi tolibani. Jadi dengan penambahan alif dan nun di belakang isim mufrad itu sudah menunjukkan bahwa jumlahnya adalah 2. Kemudian di sini ada kam istifhamiyah, kam kata tanya. Di pelajaran lalu kita telah banyak mendapatkan isim istifham, yaitu kata tanya seperti man, ma, aina, kemudian madza, limadza. Nah sekarang di pelajaran 18 ini kita mendapat kam istifham, yaitu kata tanya kam untuk menanyakan jumlah atau bilangan yang artinya berapa. Nah setelah kam itu adalah disebut tamyiz. Tamyiz adalah isim nakiroh yang harokatnya fathah tanwin dengan memberikan alif tambahan di belakangnya yang datang untuk menghilangkan kesamaran isim sebelumnya, yaitu kam. Seperti hiwar kita baca tadi, kam akhon. Kam akhon itu akhon tadinya akhun, tapi karena di depannya ada kam menjadi kam akhon yang berarti berapa saudara. Akhon ditambah alif, ukhtan ditambah alif. Kecuali isim itu berakhiran tak marbuto. Misalkan madrosatun kita menggunakan menjadi tamyiz, tidak perlu ditambah alif, tetap dia tak marbuto. Baik, setelah kita baca, kita terjemahkan tadi sedikit, insya Allah diberi pemahaman. Dan di sini kita juga mendapat musannanya dari hadza dan hadihi. Ketika hadza itu untuk menunjuk yang mufrad, untuk menunjuk yang jamak kita telah belajar kemarin haulai. Ketika dia musanna menjadi hadzani, tinggal tambah nun ya di belakangnya yang harokatnya kasro, hadzani. Namun ketika hadihi kita lihat ketika al-mudarrisu bertanya liman hatanil mistorotani. Ketika kita mufrad kita tahu hadihi al-mistoratu. Ketika dia bilangan musanna menjadi hatani. Untuk sementara kita pahami saja hadza menjadi hadzani, hadihi menjadi hatani. Ya, demikian. Sekarang kita coba masuk ke latihan. Tamarinu, latihan-latihan. Di latihan 1 ini perintahnya adalah ajib anil as'ilatil atiyati musta'milan al-musanna. Jawablah soal-soal berikut dengan menggunakan isim musanna, yaitu isim yang berjumlah 2. Kita lihat nomor 1, kam qalaman indaki. Kita perhatikan setelah kam, qalamun dia harokatnya fathah tanwin ya. Kita coba kam qalaman indaki, berapa pena yang kamu miliki? Nah perintahnya kita disuruh jawab pertanyaan dengan isim yang jumlahnya 2, al-musanna. Kita sudah belajar ketika ditanya indaki berarti kita jawab indi, kiri itu berubah jadi ya mutakalim ya.
Karena diperintahkan menjawab dengan musanna, berarti kita coba dengan kita memiliki 2 pena. 2 pena, caranya gimana? Pena kita ingat adalah qalamun. Ketika kita ingin membuat qalamun itu menjadi 2, kita tinggal domah tanwin kita fathahkan, kemudian kita tambah alif, dan terakhir kita kasih huruf nun yang kasro. Berarti kita jawab indi qalamani. Saya memiliki 2 pena. Di nomor 2, kam kitaban indaki. Berapa kitab yang kamu miliki? Berarti kita jawab indi kitabani. Saya memiliki 2 kitab. Di nomor 3, kam sabburatan fi faslikum. Berapa papan tulis yang ada di kelas kalian? Ketika ditanya kalian, berarti kita jawab dengan kami. Berarti jawabannya fi faslina sabburotani. Di kelas kami ada 2 papan tulis. Selanjutnya di nomor 4, kam rialan indaki al-ana ya Laila. Berapa rial yang kamu miliki sekarang wahai Laila? Kemudian Laila menjawab, al-an indi rialani. Sekarang saya memiliki 2 rial. Kemudian di nomor 5, kam ukhtan laka ya Aliyu. Berapa saudari yang kamu miliki wahai Ali? Kemudian Ali menjawab, li ukhtani. Saya memiliki 2 saudari. Kita lanjut. Di nomor 6, kam amman laki ya Aminatu. Berapa paman? Paman dari pihak bapak ya. Berapa paman yang kamu miliki wahai Aminah? Li ammani. Saya memiliki 2 orang paman. Kemudian di nomor 7, kam sadiqan laka ya Muhammadu. Berapa teman yang kamu miliki wahai Muhammad? Kemudian Muhammad menjawab, li sadiqani. Saya memiliki 2 orang teman. Di nomor 8, kam taliban jadidan fi faslikum. Berapa siswa yang baru yang ada di kelas kalian? Kemudian dijawab, fi faslina talibani jadidani. Di kelas kami ada 2 orang siswa yang baru. Selanjutnya di nomor 9, kam masjidan fi qaryatika ya Zakaria. Berapa masjid yang ada di desamu wahai Zakaria? Kemudian Zakaria menjawab, fi qaryati masjidani. Di desaku ada 2 masjid. Selanjutnya nomor 10, kam funduqon fi hadha syari'i. Ada berapa hotel di jalan ini? Fi hadha syari'i funduqani. Di jalan ini ada 2 buah hotel. Di nomor 11, kam akhon laki ya Su'adu. Berapa saudara yang kamu miliki wahai Su'ad? Kemudian Su'ad menjawab, li akhwani. Saya memiliki 2 saudara. Nah, lihat di sini ada keterangan dalam kurung, al-akhu musanahu. Al-akhu musananya adalah akhwani. Kita tahu akhun itu adalah salah satu dari 5 asmaul khamsah. Kita belajar kemarin ketika dia sebagai mudhof, dia keluar wawunya ya. Nah, begitu juga ketika dia musanna, ketika dia berjumlah 2, wawunya muncul lagi menjadi akhwani. Berarti kita sudah tahu urutannya, mufradnya akhun, musannanya akhwani, jamaknya ikhwatun atau ikhwanun. Berarti kita telah lengkap mempelajari isim dilihat dari jumlahnya. Baik, telah selesai kita di latihan 1. Sekarang kita lanjut ke latihan 2. Perintahnya adalah iqra waktub, bacalah dan tulislah. Mungkin teman-teman bisa sambil menulis di rumah. Saya akan bacakan di sini. Baik, di nomor 1, Khalidun lahu bnani wa bintani. Khalid, dia memiliki 2 orang putra dan 2 orang putri. Kemudian di nomor 2,
fi hadzal baiti ghurfatani kabiratani. Di rumah ini ada 2 kamar yang besar. Ketika ghurfatani kabiratani, dia kaidahnya adalah naat wa man'ut ya, dia harus sama dalam segi jumlah. Di nomor 3, Fatimatu laha tiflani saghirani. Fatimah dia memiliki 2 anak yang kecil. Kemudian di nomor 4, li ainani wa udhunani wa yadani wa rijlani. Saya memiliki 2 mata dan 2 telinga dan 2 tangan dan 2 kaki. Selanjutnya di nomor 5, fi hadzal hayyi madrasatani. Di lingkungan ini ada 2 sekolah. Kemudian di nomor 6, sholatul fajri raq'atani. Sholat fajar itu 2 rakaat. Kemudian di nomor 7, lil baiti miftahani. Rumah itu memiliki 2 kunci. Kemudian di nomor 8, liman hatanil baqaratani. Milik siapa 2 sapi betina ini? Huma lil fallahi. Dua-duanya milik petani. Di nomor 9, ahadhani tabibani min Inkaltarro. Apakah 2 dokter ini dari Inggris? La huma min Faransa. Tidak, dua-duanya dari Perancis. Kemudian di nomor 10, fi qaryati masjidani saghirani. Di desaku ada 2 masjid yang kecil. Alhamdulillah telah selesai kita baca latihan kedua. Kita bisa lanjut ke latihan 3 insyaallah. Perintahnya adalah iqra al-amsilatal atiyata thumma do' fil faragi fima yali tamyizan likam wadbit akhiruhu. Bacalah contoh-contoh berikut, kemudian letakkanlah di tempat yang kosong berikut ini tamyizan. Kita sudah tahu tadi apa itu tamyiz. Tamyiz adalah isim nakiroh mansub, yaitu yang harokatnya fathah, yang datang setelah kata kam, yaitu untuk menghilangkan kesamaran dari kata kam, dan berikanlah harokat di akhirnya. Misalkan contoh, kita suruh baca contoh dulu. Kam uhtan laka, kemudian kam qolaman indaka. Kam qolaman, setelah kam uhtan qolaman, itu tamyiz namanya, yaitu isim nakiro yang berharokat fathah tanwin dengan memberikan alif tambahan di belakangnya setelah kam istifhamiyah. Kemudian contoh berikutnya, kam sayyaratan fil jami'ah. Setelah kam sayyaratan, ya harokatnya fathah tanwin. Setiap isim setelah kam dia adalah harokatnya fathah tanwin dan diberi alif di belakangnya, kecuali ketika dia huruf akhirnya tak marbuto, berarti kita tidak perlu memberi alif di belakangnya. Baik, kita coba kerjakan. Kita coba nomor 1, kita langsung isi dengan jawaban. Kam baitan indaki. Nah, baitan ini kita kasih alif di belakangnya. Kam baitan indaki, berapa rumah yang kamu miliki? Kemudian di nomor 2, kam tiflan laki, berapa anak yang kamu miliki? Kita coba di nomor 3 dengan jawaban isim yang di belakangnya tak marbuto. Kam sayyaratan. Sayyaratan itu diakhiri dengan tak marbuto. Jadi kita tidak perlu menambahkan alif, tetap menjadi tak marbuto. Kam sayyaratan fi hadas sari'i, berapa mobil yang ada di jalan ini? Di nomor 4, kam masjidan fi qaryatika, berapa masjid yang ada di desamu? Kemudian di nomor 5, kam taliban fi faslikum, berapa siswa yang ada di kelas kalian? Di nomor 6, kam idan fis sanati, berapa hari raya dalam setahun? Kemudian di nomor 7, kam ajalatan lid darrajati,
berapa roda yang dimiliki sepeda? Di nomor 8, kam kursiyan fi ghurfatika, berapa kursi yang ada di kamarmu? Alhamdulillah kita telah kerjakan latihan 3. Kita akan masuk ke latihan 4. Kita baca dulu perintahnya. Hawil al-mubtada'a fi kullin minal jumalil atiyati ila musanna. Hawil, rubahlah mubtada yaitu isim di awal kalimat, fi kullin di tiap-tiap, minal jumalil atiyati dari kalimat-kalimat berikut, ila ke isim musanna, maksudnya yaitu ke isim yang jumlahnya 2. Kita baca contohnya, hadza kitabun, ini sebuah kitab. Kemudian kita rubah menjadi hadzani kitabani, ini 2 kitab. Ya, di depan telah kita sampaikan bagaimana cara membuat isim musanna. Kita rubah menjadi musanna mubtadanya, dengan kata lain khobarnya juga harus sama. Karena kita sudah tahu bahwa kaidahnya mubtada dan khobar harus sama dalam segi jenis dan jumlah. Kalau mubtadanya jamak berarti khobarnya juga harus jamak. Kalau mubtadanya musanna berarti khobarnya juga harus musanna. Baik, kita coba di nomor 1. Hadza qalamun, ini sebuah pena. Musanna dari hadza adalah hadzani. Musanna dari qalamun adalah qalamani. Hadzani qalamani, ini 2 buah pena. Di nomor 2, hadihi mistaratun, ini sebuah penggaris. Kita rubah menjadi hatani mistaratani, ini 2 buah penggaris. Di halaman berikutnya nomor 3, hadza talibun, ini seorang pelajar. Kita rubah menjadi musanna, hadzani talibani, ini 2 orang pelajar. Kemudian di nomor 4, hadhihi talibatun, ini seorang siswi. Kita rubah menjadi hatani talibatani, ini 2 orang siswi. Kemudian nomor 5, hadzal rajulu mudarrisun, laki-laki ini adalah seorang guru. Kemudian kita rubah hadzani ar-rajulani mudarrisani, 2 orang laki ini adalah 2 orang guru. Kemudian di nomor 6, hadzat talibu minal hindi, siswa ini dari India. Hadzanit talibani minal hindi, 2 orang siswa ini dari India. Selanjutnya di nomor 7, hadhis sa'atu minal yabani, jam tangan ini dari Jepang. Kita rubah menjadi hatanis sa'atani minal yabani, 2 jam tangan ini dari Jepang. Di nomor 8, hadhis sayaratu lil mudiri, mobil ini milik kepala sekolah. Kemudian kita rubah menjadi musanna, hatanis sayyaratani lil mudiri, 2 mobil ini milik kepala sekolah. Di nomor 9, liman hadzal miftahu, milik siapa kunci ini? Kemudian kita rubah liman hadzanil miftahani, milik siapa 2 kunci ini? Di nomor 10, liman hadhil mil'aqatu, milik siapa sendok ini? Kita rubah liman hatanil mil'aqatani, milik siapa 2 sendok ini? Alhamdulillah telah selesai di latihan 4. Kita coba masuk ke latihan 5. Perintahnya adalah iqra al-kalimatil atiyata waktubha ma'adabti awakhiriha. Kita diperintahkan membaca kata-kata berikut, kemudian tulislah dengan memberikan harokat terakhirnya. Di sini kita akan mengetahui bahwa harokat dari musanna adalah nun yang kasro, karena perintahnya di sini adalah disuruh beri harokat. Baik, kita coba baca. Kalbani, kalbani artinya 2 ekor anjing. Kalbani.
Kemudian maktabani. Maktabani artinya 2 buah meja. Qamisani artinya 2 kemeja. Kemudian akhwani artinya 2 saudara. Mingdilani artinya 2 sapu tangan. Mistorotani artinya 2 penggaris. Ukhtani artinya 2 saudari. Kemudian imro'atani artinya 2 orang wanita. Alhamdulillah telah selesai latihan 5. Kita masuk ke latihan 6. Di sini perintahnya sanni al-kalimatil atiyata. Musanakanlah kata-kata berikut ini. Di bawah ini adalah isim mufrad semua. Kita disuruh menjadikan isim musanna, yaitu isim yang ganda, isim yang berjumlah 2. Kita sudah belajar, tinggal penambahan alif dan nun di belakangnya. Nunnya harokatnya kasroh ya. Baik, kita coba. Sayyaratun, sebuah mobil. Kita coba musanakan sayyarotani, 2 buah mobil. Taknya dibuka, ditambah alif dan nun. Kemudian tobibatun, seorang dokter perempuan. Kita musanakan tobibatani, 2 orang dokter perempuan. Waladun, waladun artinya anak laki-laki kecil ya. Kemudian kita musanakan menjadi waladani, 2 orang anak kecil. Kemudian lugotun, sebuah bahasa. Kita musanakan lugotani, 2 buah bahasa. Kemudian sodiqun, sodiqun seorang teman. Kita musanakan sodiqoni, 2 orang teman. Kemudian tajirun, seorang pedagang. Kita musanakan tajironi. Tinggal ro-nya di fathah, dikasih alif dan nun, akhirnya harokatnya kasro. Tajironi, 2 orang pedagang. Mil'aqotun, mil'aqotun sebuah sendok. Kita musanakan mil'aqotani, 2 buah sendok. Kemudian mudarrisun, mudarrisun seorang pak guru. Kita musanakan mudarrisani, 2 orang pak guru. Kemudian babun, sebuah pintu. Kita musanakan babani, 2 buah pintu. Ismun, sebuah nama. Ismani, 2 buah nama. Kemudian hadza, ini. Kita musanakan hadzani, 2 ini. Kemudian hadhihi, ini untuk muannas, kita musanakan menjadi hatani. Alhamdulillah kita masuk ke al-kalimatul jadidatu. Di sini ada kam. Kam kita telah sampaikan di depan adalah berapa. Ya, artinya berapa, dia termasuk isim istifham. Kam istifhamiyah yaitu kata tanya untuk menjadikan jumlah atau bilangan. Kemudian al-idu. Al-idu itu artinya hari raya. Hari raya yang berulang tiap tahunnya kita peringati. Kemudian al-ajalatu. Al-ajalatu artinya roda. Jamaknya adalah ajalatun. Dia termasuk jamak muannas salim ya. Tinggal tambah alif dan ta. Kemudian selanjutnya al-hayyu. Al-hayyu itu di sini berarti komplek atau daerah. Jamaknya adalah ahyaun. Kemudian ar-riyalu yaitu mata uang rial. Jamaknya riyalatun. Kemudian ar-raq'atu yaitu ruku. Kemudian jamaknya raqa'atun. Ruku atau rakaat ya. Kemudian selanjutnya al-mistaratu yaitu penggaris, mistar ya. Jamaknya masatiru. Jamaknya tidak boleh ditanwin yaitu masatiru, penggaris-penggaris. Baik, sudah selesai kita mempelajari pelajaran 18. Alhamdulillah, dengan ini berarti kita sudah mempelajari semua isim dilihat dari jumlahnya. Isim mufrad yang menunjukkan pada jumlah 1, kemudian isim musanna yang menunjukkan pada jumlah 2, dan isim jamak yang menunjukkan pada jumlah lebih dari 2, 3 dan lebih. Alhamdulillah, semoga bermanfaat, tetap semangat
Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.